Cek 1 2 3, iya. Ini aja terus nanti. Ya, yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu yang solehah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih untuk bisa datang di pagi hari ini yang kebetulan adalah hari mager di rumah. Karena hujan di mana-mana dan semalam banjir, tapi alhamdulillah senang ibu-ibu bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan. Ya. Dan alhamdulillah pengajian bulan ini bertepatan dengan hari raya tahun baru Imlek yang kiranya kita bersama-sama berdoa bahwa semuanya akan diberikan keberkahan dalam bentuk apapun, kesehatan, rezeki, dan selalu panjang umur. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan Kang Abu, hari ini kita ada tema baru ya, yang kebetulan hari ini bisa kita mulai, dan insya Allah pengajian untuk bulan depan agak awal bulan kemungkinan ya Kang Abu. Nanti kita sesuaikan lagi dan insya Allah ibu-ibu bisa mengajak saudara, teman, sahabat, bestinya untuk bisa join di kajian rutin Anggur Cipete. Oke, bismillah kita mulai ya Kang Abu. Oke. Tempat dan waktunya kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kita tepuk tangan dulu buat MC, boleh? Soalnya MC itu jarang dikasih tepuk tangan, kasihan sih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa kita belajar bersama lagi di kajian rutin Anggur yang alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir dan bersyukur, berterima kasih dan selalu bahagia untuk kita bisa bersilaturahim. Silah itu artinya jalan, rahim itu kasih sayang, jadi kita mempersatukan hati untuk selalu berbagi welas asih. Dan pagi hari ini seperti biasa kita mengizinkan ya, saya pakai bahasa mengizinkan dirinya untuk membuka pikiran, membuka hati, dan yang paling terpenting mau terus belajar dan bertumbuh. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini merah-merah tuh wangi-wangi angpau ya, wangi gitu. Sebelum kita mulai, seperti biasa ada baiknya kita hening dulu sejenak, relax ya. Karena dalam relax fokus semakin baik, dalam fokus pembelajaran lebih bisa dicerna gitu, supaya kita bisa belajar untuk menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, pikirannya nggak terlalu loncat depan belakang, untuk mensyukuri dan menikmati kekinian. Jadi kita hening sejenak, santai dan rileks, nggak sibuk. Al-Hadiniyah, wabil khusus kita doakan kedua orang ibu bapak kita dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan keikhlasan ya, itu penting sekali. Dan wabil khusus juga kita munajat pagi hari ini, kita bermunajat dimudahkan, dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, hikmah dan petunjuk. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, hatur nuhun ibu-ibu dan senantiasa sudah hadir utuh di sini saat ini, dan saya nggak bosan-bosan ya meskipun udah kita berapa tahun ya belajar ini? 7 ya? Lama banget ya? Oh ya, berarti ibu-ibu tawadu ya. Gini-gini aja tuh memang rendah hati ya, atau nggak ngerti-ngerti sih ya. Ya meskipun udah 7 tahun gitu kita belajar ya, tapi saya selalu mendisklaimer, saya tuh bukan mau mengajari, saya bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, nggak pengen diikutin juga gitu ya, bukan mau meyakinkan sesuatu, tetapi jadikanlah ini sebagai forum untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, belajar, dan yang terpenting kita selalu bisa bertumbuh gitu. Setuju ya ibu-ibu ya? Oke. Hari ini tuh mau masuk ke pendalaman 2 topik sebelum yang kita bahas ya. Kita bahas tentang sholat gitu. Dan bertepatan kemarin kan kita juga baru Isra Mi'raj gitu kan. Dan ini judul besar yang saya kasih hari ini tuh adalah khusyuk dalam keseharian gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks sholat itu kan penting, apa sih dampak sholat dalam keseharian gitu. Karena kadang terpisah gitu ya antara ibadah sholat ya sholat sendiri, hidup ya hidup sendiri gitu. Padahal kan nanti kita akan ngerti bahwa setiap apapun kan concernnya sebetulnya adalah ibadah. Ibadah itu kan belajar senantiasa menghambakan dan mengabdikan diri gitu. Nah, mekanisme, cara-cara dan seterusnya mungkin nanti kita akan bahas gitu. Cuman sebelum masuk ke sini, mungkin dari apa yang sudah kita bahas kemarin dari ibu-ibu, setidaknya mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, atau ada yang mau dielaborasi lebih dalam dari apa yang sudah kita bahas. Mungkin boleh sih awal atau 1-2 pertanyaan dulu gitu. Nanti kita relate-kan ke sini gitu. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan. Ya, waktunya habis, makasih ya. Nih. Ibu-ibu tuh bagus ya, kalau ada pertanyaan diem sih. Oh. Tapi begitu diterangin, diem juga ya. Siapa tahu ada yang low prof, iya tawadu. Ini salah satu pengajian yang tawadu sih. Ditanya diem gitu ya. Stop lah, bagus ya. Ini sudah mengarah ke jalan yang nggak bener ya. Oh ini kayaknya habis baterai deh. Iya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, Ibu. Pakai mic Bu, biar kedengaran, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Kang Abu. Saya cuma mau nanya tentang Isra Mi'raj yang kebetulan kemarin baru merayakan Isra Mi'raj. Ada sebagian orang yang merayakan, ada sebagian yang enggak. Jadi itu ada mazhab-mazhab apa, terus perjalanan yang sebetulnya itu Isra Mi'raj itu seperti apa? Gitu. Terima kasih. Oke. Kasih. Jadi perjalanan, bentar ya, bentar. Oke. Satu ini pertanyaan menarik. Sambil tunggu baterai, ada lagi? Enggak, mati Bu. Oh gitu? Menurut info? Oh, belum dicolokin? Oh gitu. Enggak kok Mbak, ini habis baterainya. Ada baterai baru nggak? Kalau boleh sih. Bentar ya, ibu-ibu ya. Tapi di sini indikatornya mati sih. Nah, kayaknya ini better sih. Bentar ya. Mudah-mudahan oke.
Ini baru oke. Sip. Ada lagi? Ibu? Maaf ya, ini teknis sedikit. Kita bahas ini boleh? Oke. Gimana sih sebenarnya yang terjadi waktu Isra Mi'raj? Jawaban saya nggak tahu karena saya nggak mengalami juga ya, nggak ada di situ waktu itu. Isra Mi'raj itu nggak ada yang jadi saksi, Bu. Kalau kita bicara dalam riwayat. Nah, boleh nggak kita bicaranya tidak dalam bentuk dongengnya, tapi dalam bentuk esensinya, boleh nggak? Boleh ya. Nah, karena kalau ngomongin dongeng mulu jadi dongeng akhirnya, jadi cerita lagi. Oke, kita akan bahas itu sedikit ya. Gini, tadi kalau dari pertanyaannya ada menarik begini. Kita tahu, Bu, kalau sesuatu dirayakan buat apa sih? Ya kan sekarang ada merayakan ulang tahun boleh atau enggak gitu ya. Ada yang Maulid Nabi ada yang merayakan iya atau enggak gitu. Isra Mi'raj ada yang merayakan iya atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang kita ngelihat dari sebuah esensi, merayakan itu kan sebetulnya untuk menjadi reminder, betul nggak? Reminder, pengingat, waker lah gitu intinya. Nah, kadang kita ngelihat dari reminder boleh atau tidaknya, yang menarik adalah yang merayakan nggak ngerti, yang nolak juga nggak ngerti gitu, itu yang bahaya. Yang akhirnya pun merayakan ataupun tidak, saya rasa itu kembali kepada bagaimana perspektif dan kesadaran sih. Tetapi, kalaupun ini ada perayaan, dan itu hanya berhenti menjadi sebuah seremonial, yang paling terpenting dalam perspektif saya adalah what means to me, betul nggak Bu? Ini dirayain buat saya tuh apa sih gitu. Kalau ini hanya menjadi seremonial yang diulang-ulang, ya mengikuti perayaan Maulid Nabi, mengikuti perayaan Isra Mi'raj, datang terus panggung, ceramah, udah, terus ya udah gitu. Ya itu hanya akan jadi sebuah perayaan yang seremonial gitu intinya. Nah, jadi saya kembali dulu nih ya, kita akan bicara ini dalam ranah yang namanya esensi gitu. Saya mau balik dulu ke bahasa yang simpel. Contoh. Ibu kalau dengar kata Isra Mi'raj yang kebayang apa sih? Buruk ya. Terus kalau kira-kira Nabi Muhammad melakukan jadi contoh nggak buat kita? Kok diam gini sih? Gini. Kalau Nabi Muhammad sholat, kita perlu mencontoh nggak? Contoh dong. Nabi Muhammad sedekah? Sedekah. Puasa? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Nah, gimana ibu-ibu nggak konsisten? Yang ini betul nggak? Nah, karena kan balik lagi ya, kebanyakan kita kan korban dongengnya aja sih gitu. Kan didongengin seorang Nabi Muhammad dibelek dulu, terus dibersihin apa dan oke lah. Itu secara cerita, secara historical, that's okay. Tetapi, ya nggak tahu Bu, saya juga kan nggak ngelihat ya, gitu. Nggak tahu, nggak ngalamin ya. Mau di black mau nggak. Tapi sekarang pertanyaannya mau ada mau nggak. Pertanyaan intinya adalah makna buat kita apa, betul nggak? Gitu. Karena kalau kita sibuk dari dongengnya, sibuk dari ceritanya, ya udah gitu. Ya udah itu cerita lah dalam konteks historical. Tetapi kita akan memaknai ini dalam perspektif kekinian. What mean to us? Ya, karena satu, sok buka dulu Qur'annya. Surat 12 ayat 111 silakan. Surat 12 ayat 111. Yusuf itu dekat surat 13 soalnya ayat paling terakhir. 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Tahan dulu. Pada semua kisah, pada sebuah dongeng, ya. Makanya di Quran ada Al-Qasas tuh kisah kan. Quran ini kumpulan kisah bukan? Jadi di situ dikasih tahu pada kumpulan kisah-kisah ini terdapat apa?
Ada di sini kata-kata pengajaran. Lanjut. Bagi siapa? Pengajaran bagi siapa? Pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Ibu-ibu, orang yang punya akal banyak nggak? Semua orang punya akal, tapi dipakai atau enggak itu beda cerita. Oke? Kira-kira maaf ya, kalau orang menggunakan akal akan jadi pertanyaan nggak? Akan ada pertanyaan nggak? Kalau akalnya nggak dipakai jadi dongeng aja nggak? Ibu-ibu termasuk yang mana? Jangan-jangan main didongengin, mentang-mentang yang ngomongnya figur otoritas didongengin, iya amin gitu. Berarti tidak menggunakan akal. Berarti harus ada dikritisi nggak? Iya, dan sebagian orang tuh malas pakai akal gitu. Kenapa? Makanya paling seneng didongengin gitu. Pokoknya gini. Dah. Nanti dongeng ini sama dongeng ini beda, berantem. Dua-duanya nggak ngalamin, tapi berantem gitu. Kan unik ya. Ya, jadi kata kuncinya menggunakan akal. Ciri-ciri orang yang menggunakan akal lebih mengedepankan pengertian daripada judgement. Dah itu aja. Jadi kalau sering ngejudge, sering merendahkan, sering menilai, sering melakukan sebuah intinya judgement, itu pasti akal nggak dipakai tuh. Karena akal didesain untuk mengerti. Bu, mengerti susah nggak? Gini. Ada nggak kalau misalnya ada perbedaan dikit jadi berantem? Bisa begitu nggak? Kenapa bisa berantem? Karena kekurangan pengertian. Jadi alih-alih mengerti, mending menilai. Apalagi nanti berbicara pengertian yang sudah menjadi konsensus gitu. Oke? Kan nanti kita ngerti kita nih korban konsensus aja sih. Korban dongeng kebanyakan yang dianggap benar gitu. Terus nanti kita punya pemikiran sendiri, kok kamu beda sih gitu. Emang beda nggak boleh ya? Makanya perbedaan itu fitrah. Cuman berbeda dengan kebanyakan emang PR sih gitu. Betul nggak? Sampai Quran ngomong, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Karena mereka pasti akan menyesatkan kamu. Kenapa? Kebanyakan nggak menggunakan akal, cuman ikut-ikutan. Itulah korban dari dogma dan doktrin. Pokoknya katanya gitu. Makanya akal tuh penting untuk dipakai gitu. Boleh diulang Bu ayatnya? Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Oke, terus? Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi ini bukan hanya dongeng loh ya. Tapi apa sih esensinya? Pembelajarannya gitu. Terus? Tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang apa? Beriman. Jadi ibu kalau mau dapat petunjuk harus jadi orang yang apa dulu? Beriman. Nah, udah kita mulai dari situ. Ini sekelompok di sini, ibu-ibu nggak beriman, pulang pengajian nggak dapat pelajaran pasti. Betul nggak? Kenapa? Karena keimanan ini kunci dalam mendapatkan yang namanya petunjuk. Jadi saya mau bagi dua dulu, kita pemanasan ngobrolin ini, nanti kita ngobrolin ini, nanti output dari Isra Mi'raj itu kan yang sering kita dengar namanya sholat, betul nggak? Inti dari sholat itu adalah khusyuk. Ibu-ibu kalau sholat khusyuk nggak? Insya Allah ya. Ini suka aneh-aneh jawabannya ya. Ibu-ibu lagi duduk nggak? Insya Allah, masa gitu yang lagi duduk sekarang. Nah itu kan kebiasaan religius. Gitu. Kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang nggak ya, betul ya? Nah, lebih banyak mananya? Enggaknya sih. Padahal sholat berpengalaman nggak? Jadi pengalaman udah berapa puluh tahun sholat ya? Iya, tetap khusyuk. Sip ya, oke. Kita santai boleh ya? Pelan-pelan ya. Ini kalau mau langsung digas high voltage nanti puyeng. Jadi pelan-pelan. Karena merubah dongeng ke akal itu perlu effort Bu. Effortnya adalah melepaskan.
Iya, karena kalau kita udah mempercayai sesuatu yang bentuknya dongeng, untuk masuk ke ranah rasio dan logik itu susah. PR banget gitu. Makanya orang lebih mending dengan dongeng yang dongeng yang membuat dia nyaman, tapi nggak apa-apa juga sih. Daripada realitas yang nanti ditolak terus gitu kira-kira. Tapi memang kecenderungan kita sebagai manusia, maaf ya, otak manusia tidak didesain untuk ngomongin benar atau salah, Bu. Tapi otak manusia didesain untuk dia nyaman atau enggak gitu. Nomor satu tuh yang dicari nyamannya dulu. Bukan benar atau salahnya. Maka kalau udah nyaman, kalau benar, dia mencari pembenaran. Kalau nggak nyaman, meskipun benar, dia nyari sesuatu yang salah aja. Udah gitu aja. Makanya kita semua di sini dipersatukan oleh apa? Frekuensi kenyamanan gitu. Kita nyaman ada di sini. Bagi yang nggak sefrekuensi, yang nggak nyaman pasti gitu. Gitu ya. Karena maaf ya, insulting belief system itu PR loh. Karena ketika orang believe, gini ceritanya. Untuk menjadi, nanti kita bahas detail ya. Untuk menjadi belief itu banyak banget tuntutannya, Bu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, maaf ya, belief menciptakan yang namanya confident. Betul nggak? Tapi confident without clarity, dia akan pasang bom ngebunuh orang. Ada yang melakukan itu nggak? Karena dia believe. Betul nggak? So we are what we believe. Jadi hati-hati sama belief yang ada. Karena tanpa clarity, ya udah, pokoknya katanya gitu aja. Makanya kenapa Quran tuh selalu mengulang-ulang gunakan akal. Gunakan akal, satu. Yang kedua, ibu-ibu mau dapat cerita dari siapapun dari luar dirinya, semuanya itu informasi. Dah, bukan kebenaran. Jadi jangan langsung dengar ini bener nih, ngalamin belum gitu. Tahu cerita gula manis, dongeng. Tapi kalau belum ngerasain gula itu manis, berarti belum jadi kebenaran murni gitu kira-kira. Jadi skeptikal tuh perlu ada loh, Bu. Termasuk ibu-ibu jangan percaya omongan saya loh ya. Nggak jelas omongannya nih. Tapi diundang terus sih gitu, ya udah aja ya. Mau gimana? Cocok. Yang nggak jelas emang seneng ngobrol sama yang nggak jelas lagi sih kita. Nggak cocok. Oh iya, kita nyambung deh apa? Nggak cocoknya? Kamu gila? Iya. Banyak orang gila baru ya sekarang. Kalau saya udah rada lama ya, Bu ya. Dapat ya. Nah, salah satu yang paling sulit untuk merubah kebiasaan adalah merubah kebiasaan pola pikir lama gitu. Belief system lama gitu. Karena begitu diyakini tanpa sebuah experience, itu akan menjadi blind belief. Yang bahaya, taklid sama siapanya, oh itu bahaya aja. Begitu orang ini ngomong 100% percaya. Begitu orang ini ngomong 100%. Makanya Nabi Muhammad selalu mengedepankan sahabat. Nabi Muhammad gak pernah ngomong, saya guru kamu murid. Gak pernah loh, Bu. Kita sahabat ya. Kenapa? Saya belajar dari kamu belajar dari saya. Berarti hidup ini urusan belajar dan bertumbuh terus gak kira-kira? Berarti belief juga bertumbuh gak kira-kira? Yes. Once beliefnya gak bertumbuh, ya stuck. Belief yang tidak bertumbuh namanya berhala. Mematung. Makanya jangan menyembah berhala. Jangan nyembah patung yang ada di rumah. Masuk ke rumah orang banyak patung, ini orang kayaknya musyrik deh gitu. Enggak lah, bukan gitu poinnya. Gitu, sip ya? Ini oke nggak? Oke. Jadi ini kita mau bahas Isra Mi'raj yang basa-basi atau yang serius nih? Serius. Siap nggak? Oke, udah siap ya? Nah, udah. Tanggung jawab ya. Nah, kalau habis ini kejang-kejang tanggung jawab ya. Karena begitu satu dapat realitas tuh pasti gitu. Makanya Bu, nih ya, even selevel Nabi Muhammad pun mengawali untuk lepas dari dogma dan doktrinnya itu penuh keraguan loh. Benar nggak ya? Selama ini tuh saya taunya gini, ini benar nggak ya? Makanya selalu diulang-ulang, bukan siapanya tapi apanya itu yang penting. Ingat ya Bu, musuh barengan kita tuh bukan siapa tapi masalah. Jadi lebih belajar bukan siapa yang salah tapi apa yang salah, itu yang penting. Setuju? Oke? Nah, pertanyaan. Kata-kata iman ini langsung
ditulis dalam perspektif yang paling esensial di awal-awal Quran. Makanya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Betul nggak? Nah, jadi di sini ada kata-kata iman yang mengimani sesuatu yang gaib. Sesuatu yang apa? Nah, ini masalah baru lagi nih. Gaib langsung mikirnya uka-uka. Enggak, bukan itu poinnya. Susar ngesot lah, bukan. Gaib itu artinya sesuatu yang tersembunyi, hidden. Nanti ini satu akar kata hidden itu dengan kata jan. Makanya nanti disebut jannah. Jannah itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Di satu arti jannah itu artinya juga kebun. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi surga. Rada nggak nyambung sih. Iya, jadi nanti kita ngerti ini ngomongin jannah, ngomongin goib, ngomongin kebun tuh apa maksudnya, betul nggak? Yes. Jadi kalau ada pengantin baru nikah, til jannah. Berarti sampai kemana? Ke kebun. Tuh, depan kebun. Jadi memang tujuan mereka ke kebun sih. Mungkin petani, mungkin. Ya nggak apa-apa, gitu. Cuman ini nanti diartiin sebagai surga, ya nggak apa-apa juga sih ya. Ibu-ibu yang paling penting nggak usah rese sama orang, udah gitu aja. Karena nanti ada orang ngomong, menurut saya gini, benar, udah, gitu. Karena ya udah, apalagi nanti kita bicara dalam konteks, ibu pernah dengar kata konsensus nggak? Pernah dengar? Konsensus itu apa sih? Matrix atau yang disebut kesepakatan. Ibu nonton film Substance deh. Itu Demi Moore menang Globe, bagus banget tuh film. Jadi promosi film ya. Tapi saya baru nonton kemarin, tapi keren banget gitu. Itu nanti wah top lah. Itu pembelajaran buat saya, pembelajaran live yang top banget gitu. Anyway. Udah ya? Ini oke? Oke ya? Nah, saya mau masuk dulu ke sini. Kita terlahir di dalam satu lingkungan. Oke? Maka ibu-ibu ini lahir di dunia atau lahir di bumi? Yang mana? Ih, kok bingung sih? Biasanya dunia. Kalau doa selamat dunia akhirat atau selamat bumi dan langit? Kenapa nggak ngomongin bumi? Ya, gini. Terus nanti kalau ngomongin di Quran, bumi itu bukan nama planet Earth, bukan. Bumi itu artinya fisik. Langit itu artinya ruhani gitu. Jadi jasmani dan ruhani. Pertanyaan saya, yang kelihatan langsung kasat mata sama indera mata kita, itu jasmani kita atau ruhani kita? Berarti kita ini banyak yang kelihatan langsung atau yang nggak kelihatan langsung? Yang nggak kelihatan langsung namanya goib gitu. Contoh, ibu jangan ketipu ya, ada orang tuh kelihatan tenang, kalem, di dalamnya lagi bisa begitu nggak? Bisa. Iya, orangnya kelihatan tenang ya, iya kelihatannya. Di dalamnya dia bisa overthinking, bisa depresi, bisa begitu nggak kira-kira? Yes, itu goib. Sekarang saya tanya, perilaku tangan saya tergantung software saya nggak? Jiwa saya nggak? Iya, maka tangan akan ngikutin dari kondisi jiwa. Ibu bisa ngelihat jiwa nggak? Nggak bisa. Yang bisa dilihat adalah jasad. Tapi jasad adalah refleksi dari Kalau jiwanya nggak tenang, mukanya pasti. Nah, ibu pernah ngelihat nggak ada orang lagi gelisah? Yang ibu lihat jasadnya atau jiwanya? Tapi refleksi dari apa? Nah, gitu. Sip. Jadi yang penting jiwa atau jasad? Iya, dua-duanya. Kalau ibu jiwanya doang nggak bisa makan itu tuh, soto, bakso. Ih, beruntung kita dikasih jasad, Bu. So kalau jiwa ya, nggak ada tempat untuk ngerasain coklat, nggak bisa. Sampai sini oke?
Berarti jiwa tertampak, terlihat langsung nggak? Jiwa. Enggak. Tapi yang bisa kita lihat adalah, sekarang saya tanya, kalau orang sholat, yang sholat jiwanya atau jasadnya? Saya nggak nanya orang ya, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sholat jiwanya atau jasadnya? Ya. Ada nggak sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip ada? Nah, berarti itu namanya senam. Sholatnya cuman tapi jiwanya enggak. Sip? Betul? Makanya esensi dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Jadi ibu-ibu kalau sama anak, sama cucu kelak, jangan hanya nanya, nak udah sholat atau belum? Tapi tanya juga, nak hari ini jiwa kamu tenang gak? Itu penting loh. Karena begini-begini belum tentu jiwanya tenang. Bu maaf ya, sholat itu kan kalau dia khusyuk, menenangkan jiwa gak? Ini ada orang sholat rajin tapi stres mulu hidupnya gitu. Betul? Julid. Bu kalau orang julid yang bermasalah jasadnya atau jiwanya? Mukanya juga kalau nyebelin bermasalah sih nggak enak lihatnya ya. Dah, cukup ya. Ini sampai sini oke nggak? Oke. Berarti pertanyaannya, di ruangan ini yang sama buminya atau dunianya? Nah, pusing kan? Ini suka ngomong, kamu duniawi banget deh. Sekarang saya tanya, ibu kalau dengar kata duniawi banget, apa yang kepikiran? Materi. Matre. Betul nggak? Nah, berarti saya ngomong secara geografis dulu ya, tempat geografis. Lahirnya di planet bumi. Atau gini deh, ruangan kita di sini satu ruangan nggak? Nah kita satu bumi. Placement, oke? Tapi maaf ya. Ayat yang sama tadi dibaca, ini ada 100 orang yang datang di sini, punya 100 pemikiran yang beda nggak? Berarti yang beda buminya atau dunianya? Dunia. Kita terlahir di bumi dengan perbedaan dunia, gitu kira-kira. Bumi itu bicara placement. Tempatnya sama-sama di Jakarta, tapi itu dunia fantasi. Loh, nggak ada kata, yuk main kemana? Bumi fantasi, nggak ada. Oh ini di wilayah mana? Dunia, dalam konteks dunia buah-buahan. Dunia anak. Nah, berarti kita terlahir masuk ke dunia. Paham nggak ini? Hah? Terlahir masuk ke dunia. Maka masuk ke dunia ini bahasanya bukan jatuh, tapi turun ke dunia. Jadi waktu Adam itu mendunia tuh bukan kayak Mr. Bean jatuh ngibuk, bukan. Tapi dia menjadi mendunia. Sip? Jadi kalau ngomongin placement geografis, dunia itu seruangan ini sama nggak? Dunianya sama nggak? Beda, ruangannya sama. Pertanyaan saya, kenapa seruangan ini dunianya beda? Karena lingkungannya dilahirkan di tempat yang berbeda. Oke? Jadi yang membentuk dunia kita apa? Lingkungan. Diinstalkanlah dari lingkungan menjadi dunia kita. Lingkungan yang paling dekat dengan dunia kita apa? Keluarga. Maka untuk jadi member satu keluarga perlu tahu ratusan aturan, Bu. Oh kalau di keluarga saya tuh makannya gini. Makannya harus muter. Ada doa dulu, ada ini dulu, ada ini dulu, ada ini dulu, ada ini. Tetangganya sama nggak? Berarti anak ini sama anak tetangga dunianya beda nggak? Beda, karena dia sudah masuk kepada dunia
Saya sederhanakan, dunia itu adalah konstruksi mental yang dibentuk. Sampai sini oke? Sekarang saya tanya lagi berikutnya. Ibu-ibu berarti sudah mendunia nggak sekarang? Mendunia. Berarti begitu kita mendunia, melepaskan dari keaslian kita nggak? Iya. Keaslian kita semua namanya fitrah. Jadi kita semua adalah fitrah yang sedang yang hidup di muka bumi. Paham? Contoh ya. Ibu-ibu banyak tahu itu karena mengalami langsung atau tahu dari orang lain. Berarti kebanyakan apa yang kita ketahui datang dari external world, betul nggak? Yang nempel ke kita. Contoh, sholat yang benar waktu atahiyat gini atau gini-gini? Setahu ibu-ibu yang gini atau yang gini-gini? Di dalam satu keluarga diinstal, nah sholat gini ya. Di tetangga, nah sholat gini-gini. Ini oke nggak nih? Berarti si anak ini terinstal gini nggak? Yang satu lagi terinstal gini-gini nggak? Yang benar yang mana? Terus berteman, begitu ngelihat gini, temennya gini-gini, langsung keluar, Mas, sekedar mengingatkan. Nah, nyebelin banget. Nah. Ingetin apa sih gitu, orang kan nanya. Bu, by the way kalau orang kan nanya nggak usah dikasih tahu, Bu. Nyebelin loh. Ini mau ngingetinnya, aduh itu kurang, rukunya kurang 1 derajat, dihitung sama dia 1 derajat gitu. Nyebelin banget ya, gitu. Oke nggak ini? Berarti dari atahiyat aja bisa jadi ada 2 dunia. Dunia gini, dunia gini-gini. Betul? Pertanyaan, maaf ya. Mau yang gini, yang gini-gini, yang benar yang mana? Yang menjadikan sholatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah namanya esensi gitu loh. Di sini. Yang benar yang mana? Yang kasihan kalau yang di sini benar ada 3 orang. Yang tengah kasihan, Bu. Kenapa coba? Nggak punya tangan masalahnya. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Lah emang semua orang punya tangan? Kalau sekarang syarat sah sholat adalah di sini, yang nggak punya tangan gimana? Seumur hidupnya dia nggak diterima sholatnya. Bener nggak ini? Benar sih. Aduh Bu, mau ngacak-ngacak dunia tuh susah loh. Karena si dunia ini sudah melekat seumur hidup masalahnya. Nanti nih ya, kata-kata yang paling kalau udah mau lu lepas melekatkan keduniaan tuh satu. Bahasanya afdol. Udah. Kemarin saya waktu umroh, Bu. Ini jarak raudhoh sama jarak nggak raudhoh. Kalau nggak di sini kayaknya nggak afdol, padahal cuma beda 1 senti misalnya. Duh, yang afdol tuh di depan bener mimbar. Gitu. Betul nggak? Tapi karena dia memiliki belief dengan dunianya dia, ya itu yang dia anggap bahwa itu yang paling benar. Dan gak masalah. Yang masalah dia yakin, maksain keyakinan orang, yakin sama keyakinan aku. That's the problem gitu. Kamu kayaknya kurang oke deh. Kenapa? Kurang kesini. Gitu. Ini sampai sini oke nggak? Sip. Berarti kalau kata Isyana Sarasvati, dunia kita berbeda. Iya. Dan memang setiap dunia pasti berbeda. Dapat? Clear? Berarti pemahaman atau pengetahuan Isra Mi'raj diinstalkan kepada kita beda-beda dunianya nggak? Beda. Itulah kenapa jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat menyalahkan. Yang pertama, dunianya aja beda. Makanya Nabi Muhammad tuh sampai bilang gini, Bu, saking untuk kita menghormati dunia yang lain.
tidak akan masuk surga orang yang membawa 1 atom kesombongan. Atom loh, kecil banget nggak? Jadi kalau bawa 1 atom begitu mau masuk ke surga lepas, nggak bisa. Kenapa? Ada atom kesombongan di kamu gitu. Dan orang yang sombong adalah simple, orang yang ngerasa dirinya benar. Sip sampai sini? Oke? Berarti ya 8 miliar manusia, ada 8 miliar dunia yang berbeda nggak? Makanya Quran ngomong, kamu aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk saling mengkafirkan dan saling menerakakan, bukan. Kenapa? Karena aku bisa belajar dari dunia yang lain bisa belajar dari aku. Jadi puzzle kita lengkap nggak? Iya. Jadi perbedaan didesain untuk saling belajar nggak? Sekarang orang yang nggak pakai akal pengennya diseragamin gitu loh Bu. Oke nggak ini? Jadi indikator parameter pengajian yang sukses mulai bisa menerima perbedaan dengan lapang dada. Tutup banget. Kamu tuh harus, udah kalau udah ada harusnya. Nah udah. Berarti memaksakan keyakinanku sama orang lain gitu. Dan ibu-ibu maaf ya. Kalau orang masih ngajak-ngajak ke keyakinannya dia, berarti dia juga kurang yakin. Iyalah, yang bener aku loh. Jadi kalau nambah member yang banyak, lebih banyak. Oh banyak membernya gitu. Jadi keyakinan by member gitu. Makanya believer itu, orang yang quote-unquote yang tadi saya cerita, senangnya berkerumun Bu. Banyak-banyakan. Kalau banyak tuh kerasa, banyak. Tapi seeker, dia selalu berjalan alone. Karena seeker tuh gak perlu validasi dari luar mau benar mau salah. Kenapa? Saya tidak meragukan karena kenapa? Ini adalah keyakinan yang direct gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang pertanyaannya, jadi panjang ya. Tapi gak apa-apa ya. Kita pelan-pelan gak apa-apa ya. Nah. Saya mau masuk dulu gini Bu. Isra itu artinya apa sih? Isra itu artinya journey. Bahasa tasawufnya disebut suluk. Ibu-ibu kan sulukers nih namanya. Pejalan. Betul? Nah. Makanya orang yang suluk adalah dalam konteks perspektif tasawuf, orang yang sedang selalu dalam tanda petik berjalan menuju Tuhan. Tuhan bahasanya disebut Eloi. Makanya disebut Israel. Jadi Bani Israel adalah garis keturunan yang terus orang-orangnya mencari Tuhan. Ini beda sama Israel sekarang, ini beda loh ya. Nggak ngomongin itu. Makanya nanti disebut di situ adalah ada di surat Al-Isra disebut Bani Israel. Apa itu Israel? Israel adalah Isra perjalanan, L-nya itu Eloi yang selalu memperjalankan diri selalu untuk mendekat dan menemukan kesejatian untuk kepada Tuhan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, yang kedua ada kata-kata mi'raj. Mi'raj apa artinya Bu? Kok diem? Mi'raj itu artinya naik. Aroja itu artinya kayak tangga gitu. Stek. Makanya surat 70 Al-Ma'arij itu adalah perjalanan yang naik. Maka Isra Mi'raj adalah perjalanan untuk naik. Kemana gitu kan intinya. Melewati 7 langit. Bu, langit ada di mana Bu? Itu mah awan. Ya ibu kalau nunjuk ke atas nunjuk langit atau nunjuk awan? Awan. Langit itu artinya sesuatu yang tidak terbatas. Bu, langit warnanya apa Bu? Ya biru kan hanya yang mata kita aja sih. Tapi sebetulnya kan something unlimited gitu. Artinya kalau ngomongin 7 langit bukan langit pertama pos 1, langit kedua pos 2. Bukan. Melalui perjalanan yang tanpa
batas. Sekarang saya tanya, kalau tubuh fisik terbatas nggak? Berarti kalau non fisiknya terbatas nggak? Enggak. Berarti ini lagi ngomongin perjalanan apa sih gitu? Nah. Ya, oke. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita dari fitrah turun ke dunia, PR-nya adalah naik kembali ke fitrah. Makanya dalam bulan Ramadan selalu kata-katanya kembali ke fitrah. Kenapa? Karena dunia ini tempat yang namanya tipu-tipu gitu loh Bu. Permainan, sandiwara, betul nggak? Jadi dunia ini ilusi nggak? Ilusi. Ibu-ibu pernah khawatir nggak? Ibu-ibu takut mati nggak? Takut. Waktu ibu-ibu takut mati, yang takut itu matinya atau konsep tentang matinya? Atau cerita tentang matinya? Ya, jadi kita takut tuh sama dongengnya gitu. Dan dongeng itu sudah menjadi dunia kita. Melekat. Duh, habis mati ya, nanti ada jembatan yang tipis kayak rambut. Potong 7 lagi. Jalannya gini nih kayak sirkus misalnya. Bener nggak? Emang siapa yang udah pernah gitu coba? Nggak tahu. Tapi untuk orang-orang yang tidak berpikir rasional kan nggak akan nerima. Udah pokoknya. Kenapa? Dia nempel banget dengan dunia itu gitu. Makanya ngelepasin orang dari, ya nggak bisa juga sih. Diri kita melepaskan dari dunia kita itu PR Bu. Makanya Quran didesain hanya untuk orang-orang yang mau menggunakan akal. Beriman, bener. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke nggak ini? Ya. Kenapa coba saya banyak nanya Bu? Dengan pertanyaan, pelan-pelan ngelepasin dunia, mikir. Nah sekarang kebanyakan, ya saya based on research sih, kan nggak pernah diajak mikir Bu. Ibu-ibu, pokoknya kalau ibu-ibu dosa neraka, udah takut langsung. Push. Jadi akhirnya neraka itu tempat untuk penyiksaan. Nanti lagi. Terus yang ngomongnya juga belum pernah ke situ. Bener gak? Abis gitu ngejanjiin surga. Kayak punya dia aja. Bener gak ini? Sip ya. Makanya sekali lagi penting menggunakan akal. Dan kebetulan memang tingkat penggunaan akal agak sangat relevan sama IQ sih. Di sini buah pemikiran Bu. Dari data kita olah jadi sebuah yang namanya pemikiran. Coba kalau gitu saya mau nanya dulu Ibu-ibu sering berpikir atau banyak pikiran yang mana? Suka kegeeran begitu lagi overthinking, aku lagi mikir. Bukan, itu namanya lagi banyak pikiran. Pikirannya jangan-jangan gak dipakai. Serebutan. Betul? Sehingga berarti semua ketakutan-ketakutan itu ilusi gak? Semua ketakutan datang dari konstruksi mental dan ilusi. Makanya dunia disebut panggung sandiwara. Tapi kita kayak bener banget gitu. Jelas-jelas lagi berperan. Tapi kita gak sadar kita lagi berperan gitu. Sip? Oke? Jadi Bu, kalau mau lepas dari khawatir, stres, depresi, ketakutan, gak enak hidup, gak enak rasa apa dan lain-lain, ubah duniamu. Gimana cara merubah dunia? Rubah pola berpikir. Masih gak bisa juga, ganti circle Bu. Circle tuh pengaruh banget. Makanya Nabi Muhammad dari Mekah pindah susah di situ. Hijrah. Oh nanti kapan-kapan saya cerita ya, basic hijrahnya Nabi Muhammad ternyata gak ada urusan sama agama Bu. Gak ada sama sekali. Dan nanti kita ngerti ikroknya beliau, wah top banget lah. Jadi kemarin pas saya umroh tuh ngobrol dan ketemu kitab klasik dan itu bicara tentang historical dari salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad melakukan perubahan gitu.
Dan nothing to do with religion tuh nggak ada, Bu. Dan Nabi Muhammad nggak pernah didesain untuk bikin agama baru, nggak ada. Dan di zaman Nabi Muhammad nggak ada mengkafir-kafirkan orang. Makanya prinsipnya adalah tauhid, persatuan, bukan menyeragamkan gitu. Makanya beliau sangat menghormati Yahudi, Nasrani, Majusi, nggak diapa-apain, dihormati untuk menjadi persatuan. Anyway, jadi kalau sekarang ngerasa ngikutin Nabi Muhammad tapi bikin perpecahan, nggak tahu ngikutin siapa sih gitu. Ngikutin dunianya jangan-jangan gitu. Sip? Oke? Nah, berarti pertanyaan berikutnya adalah, ulang dulu lah. Ulang. Diulang-ulang aja lupa, apalagi enggak kan? Fitrah itu disebut akhirat. Sesuatu yang akhir, finish line kita. Di mana finish line kita juga adalah starting line kita juga gitu. Akhirat. Awal dan akhir kan sama. Berarti kalau kita sekarang lagi turun ke dunia, kita asalnya dari akhirat nggak kira-kira? Kita asalnya dari fitrah nggak kira-kira? Makanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti pertanyaan saya, dunia dan akhirat nanti atau sekarang? Sekarang. Ketika kita mengakhirat, kita lagi menjadi fitrah. Ketika kita mendunia, kita lagi menjauhi fitrah. Simpel ya, gampangannya gini aja. Ibu pernah dengar ilaihi rojiun? Target akhir kita Allah. Berarti sang maha akhir yang akan kita tuju Allah bukan? Maka akhirat itu adalah ketika Allahnya lagi on. Dan salah satu rumus flip-flop hidup, kalau Allahnya on, dunia itu kita sebut ego aja. Jadi kalau egonya lagi on, berarti Allahnya gimana? Off. Berarti untuk mengaktifkan Allah gimana caranya? Egonya di-offin. Sip? Berarti dalam keseharian on, off, on, off, on, off. Makanya berbolak-balik disebut kolaba, itulah yang disebut kolbu. Makanya nanti kenapa sholat ada waktunya, dimana ketika sholat ada waktunya, memang supaya kita menjadi reminder, dari subuh ke zuhur lebih banyak Allahnya atau lebih banyak egonya gitu loh. Dari zuhur ke asar lebih banyak egonya atau lebih banyak Allahnya gitu kira-kira. Boleh sih Bu, tapi bisa nggak? Nanti kita beli baterai. Kenapa ini cepet habis baterainya? Kayaknya bahasannya terlalu berat deh. Nyambung ya. Cek, bisa nggak Bu? Cek. Nah, coba. Cek. Ini udah nyala. Oh, ini kayaknya. Tadi bisa. Mbak Parmi. Cek. Mode. Cek. Ah, ya udah. Ntar kita sambil nunggu. Bu, kayak nggak usah pakai mic, nggak apa-apa lah ya. Kedengeran ya? Ya, saya pakai mic ini untuk nyimpen mic ini aja sih. Nah. Ini dari kemarin mic bermasalah. Kemarin tempat ngaji mati mic-nya. Kayaknya yang bermasalah saya sih. Oke. Ulang ya. Ada baterai lagi? Enggak, Deng. Enggak mati. Cek. Kalau ini nyambungnya ke sini. Kalau ini dicolokin ke listrik enggak? Enggak. Nah, ini kalau ada colokan listriknya, boleh? Boleh, tapi dia di-charge juga sih. Iya, kayaknya yang habis baterai ininya sih. Ah, ya udah. Oke. Dan lanjut dulu ya. Ini kalau gini-gini ada distraksi, nyambungnya susah lagi nih. Cetek gitu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Kenapa yang jadi pokok kunci itu iman? Ibu-ibu masih ingat nggak? Ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Gampangannya gini deh. Keimanan itu ada pada jasadmu atau ada pada jiwamu? Cek. Cek. Nah, sip. Ada pada jasad atau ada pada jiwa? Jiwa. Berarti jasad satu level masuk, itu yang disebut jiwa. Jasad aku 4, jiwa aku 3. Jiwa satu level masuk, jadi aku 2, namanya ruh. Ruh ini nanti percikan dari sumber, itu namanya aku 1. Nah, nantilah itu. Yang penting ada aku 4, aku 3, aku 2 gitu. Sip? Jadi begitu ibu-ibu bercermin, at least ada 4 aku di situ. Yang paling sering aku yang paling nomor 4 aja nggak kira-kira? Iya. Padahal aku 4 fitrah bukan? Aku 4 fitrah bukan? Nah mulai. Bukan, aku 4 ini bukan fitrah karena kenapa? Jasad mengalami perubahan. Sip? Berarti aku 4 ini bagian dari sesuatu yang berubah nggak? Berarti fitrah nggak? Nah di substance itu dibilang, diceritain Bu, orang yang tidak menerima perubahan jasadnya. Karena makin tua makin gak terkenal gitu. Stres dengan penuaan, stres dengan perubahan, gimana caranya pokoknya saya mau forever young gitu kira-kira. Berarti kalau dia menyembah aku 4-nya, dia lagi berlawanan dengan realitas hidup, betul nggak? Iya. Ibu-ibu ngaca tadi pagi sama 20 tahun yang lalu beda nggak? Beda. Lebih lucu yang mana? Sekarang. Ingat, jangan digimana-gimana. Aku lagi melihat aku 4-ku yang menua. Bukan menua, membaru. Karena dulu nggak ada item-item, sekarang ada. Kan membaru tuh. Betul nggak? Tapi secara konstruksi sosial, secara konsensus, yang keren itu yang beginilah, begitulah. Itu masuk ke dalam dunia. Bu, maaf ya. Kalau ada di circle dunia yang let's say, di situ banyak banget prasyarat untuk ikut dunianya. Mau itu brandnya lah, mau itu stylenya lah, mau itu apa. Orang akan terseret dengan dunianya dan memaksakan tidak originalannya untuk fit kepada dunia itu. Bisa begitu nggak? Nah, gak nyaman hidupnya. Riweuh, betul. Sip? Oke. Kalau aku 3, fitrah bukan? Gini, dunia itu ada di aku 4 atau ada di aku 3? Dunia ada di 3 atau di 4? Di 3, ini dunia. Kan badannya ini aja, tapi pemikirannya beda nggak? Nah gitu. 3. Berarti akhirat ada di aku 2 nggak? Akhirat 2 menuju 1. Berarti pertanyaannya, ketika kita sibuk di aku 4, kita penting masuk ke aku 3, ke aku 2, sampai nanti ke aku 1 melebur. Perjalanan dari 4 menuju 1, itulah yang disebut Isra Mi'raj. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya yang disuruh Isra Mi'raj siapa? Gini. Sholat perintah bukan? Puasa perintah bukan? Yang disuruh puasa siapa? Nggak gini. Siapa itu saya mau nanya, siapa orang yang berhak puasa? Siapa? Orang-orang yang beriman. Nggak ada lo perintah di Quran, hai orang-orang yang ber-KTP Islam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Betul nggak? By the way, agama secara identitas ada di 4, 3, 2 atau 1? Di sini. Karena jadi identitas.
Berarti maaf ya, agamanya bisa Islam, tapi belum tentu Islami gitu. Kalau Islami ada di mana? 3 menuju 2. Ini Islami. Jadi bisa nggak aku 4-nya nggak Islam, tapi dia Islami banget? Berarti urusan dia Islami atau tidak dilihat dari kemasannya nggak? Nah, gitu. Makanya yu'minuna bil goib. Kamu jangan tertipu sama kemasan. Lihat goibnya. Ya. Nah sekarang saya tanya, berarti kalau ibu lagi sholat yang mana? Nggak gini. Saya nggak ngomong harusnya ya. Tapi selama ini ibu-ibu kalau sholat 4, 3, 2 atau 1? 4. Yang 4 itu 5 waktu. 3 menuju 2 nggak ada waktunya. Masa nginget? Ibu paling lama sholat berapa menit satu sholat? Ada setengah jam? Enggak lah, nggak mungkin ya. Ada 20 menit. Anggap pukul rata 5 menit aja, betul? Sholat sehari berapa kali? Berarti berapa menit? 25? Sholat mengingat Allah? Berarti ibu ingat Allah berapa menit? Ya terus sisanya ingat siapa? Harusnya. Ya sebenarnya gini. Mau nanti Al-Fatihah, mau nanti apa dan lain. Tapi yang penting kita ngerti dulu. Ada sholat di aku 4, aku 3, aku 2. Itu dulu aja. Bu, saya mau nanya nih. Aku 4-nya Nabi Muhammad, sholat umur berapa tahun? Enggak tuh. Perintah sholat ada 13 tahun setelah beliau jadi Nabi. Nah, berarti kalau usianya beliau 0 sampai 40, 13 tahun usia 53, 62, 63 beliau meninggal, di 53 tahun baru aku 4-nya ada sholat, betul nggak? Terus pertanyaan saya, dari 40 sampai 53, aku 2-nya sholatnya beliau. Iya. Duh, paham nggak ini ya? Ya lalaunan, ya oke. Ya sip. Pelan-pelan. Ulang. Gini. Betul. Iya, kalau istighfarnya latah berarti datang dari dunia yang kebiasaan, betul nggak? Tapi istighfar yang sejati ya nggak usah diomong-omongin sih gitu. Iya, kan itu dunianya ibu. Kita beda, maaf ya. Loh, sekarang kalau ngerti gini harus berantem nggak? Enggak. Ibu mau 1.000 boleh. Yang satu lagi, aduh kalau aku sih 3.333. Ya oke, gini. Kenapa sih kita zikir ada ribuan-ribuan? Supaya pada dasarnya kalau kita melakukan itu berulang-ulang, setidaknya jasadnya diam, jiwa pikiran gak kemana-mana gitu loh Bu. Ya kan? Karena kalau lagi istighfar, astagfirullah, tapi ibu lagi jalan-jalan di PIM, astagfirullah, ada tas, ada astagfirullah, nggak ngaruh juga gitu. Karena pikirannya sibuk. Berarti gini, kalau aku 4 dan aku 3 mau mengakses aku 2, harus gimana caranya kira-kira? Switch off 3 dan 4 dan 3-nya. Maka tubuh diem, jiwanya nggak sibuk. Tubuhnya tumak ninah, jiwanya khusyuk. Baru terkonek ke aku 2. Ini disitulah yang disebut ingatlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku mana? Aku 2 yang nanti akan kebawa ke aku 1 gitu kira-kira. Oke nggak sampai sini? Nah, contoh. Udah ini keren Bu. Kenapa perintahnya
Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Dirikanlah sholat. Disuruh dirikanlah nggak? Nggak ada kata-kata lakukanlah. Nggak ada. Tapi apa? Berarti kalau diri apa maksudnya? Bangun. Nah, bangun dari permainan di sini, dirikanlah sholat supaya kamu tidak sibuk dengan permainan di sini dan kamu bisa menerima permainannya. Bu, di Al-Maun ada kata-kata gini, fawailul lil musholin. Celakalah orang yang apa? Sholat. Gak ada kata-kata celakalah orang yang mendirikan sholat. Oke? Jadi saya mau nanya, selama ini ibu-ibu sholat atau mendirikan sholat? Yang mana? Selama ini sholat, cuman aku 3 dan keduanya belum berdiri gitu kira-kira. Oke? Oke nggak ini? Sip. Berarti beda nggak antara orang sholat dan orang yang mendirikan sholat? Beda nggak? Sip, mantap. Karena kalau mendirikan 4, 3, 2, 1 align. Kalau cuma 4 namanya melakukan sholat. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad mendirikan sholat dulu atau sholat dulu? Mendirikan dulu. Baru bikin ritualnya. Setelah ada perintah nih, anggap aja perintah begitu. Sip ya? Bu, kalau seorang hamba ya, nurut sama Allah nggak? Nurut nggak? Ya masa sih ada cerita tawar-menawar rakaat, ya Allah 50 keberatan, ya Allah masa begitu? Iya. Itu kayaknya yang nyeritain tukang dagang deh, kayaknya. Soalnya kan ada tawar-tawaran, kayaknya gitu. Emang pedagang ya? Ya mungkin sisi dagangnya mungkin. Nah, tapi sampai sini oke nggak? Oke nggak? Sip. Berarti pertanyaannya, saya balik nih. Dari semua coretan ini saya mau meng-highlight ini dulu Bu. Karena ibu-ibu tanpa beriman akan sulit untuk mendirikan atau akan sulit untuk menembus 4, 3, 2. Sulit. Pertanyaan, iman itu apa? Awas ngomong percaya lagi. Ngomong percaya anak TK banget gitu. Bukan. Ya boleh lah. Mengimani, mempercayai boleh. Tapi Bu, nih ya. Iman itu satu akar kata dengan aman. Aman itu secure and safe. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya secure and safe. Itu namanya orang beriman. Jadi kalau jiwa kita jarang secure, jarang safe, keimannya aja gimana mau nembus ke sini, orang khawatirnya banyak. Berarti kalau jiwa kita lagi secure and safe, ciri-ciri orang beriman adalah mengamankan lingkungannya. Jadi kalau ngaku orang beriman tapi kemana-mana julid, kemana-mana bikin chaos, bukan beriman namanya. Itu ngaku-ngaku beriman. Boleh aja sih. Kan ngaku-ngaku beriman boleh. Maka orangnya disebut mukmin. Jadi orang yang mukmin, orang yang beriman yang gimana? Yang jiwanya setidaknya ada di level ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Contoh, Ibu sekarang per saat ini lagi feel good gak perasaan? Lagi tenang gak? Iman berarti. Mutmainah. Betul gak? Karena boleh jadi dunia ibu-ibu sekarang lagi gak aktif gitu. Meskipun tadi kepikiran nanti gimana, balik lagi. Nanti gimana, balik lagi. Pulang dari sini kita balik ke dunia masing-masing gak? Puyeng lagi sih. Ya gak apa-apa juga. Tapi karena ibu-ibu meluangkan waktu dengan sukarela dan dengan mengizinkan dirinya mau ke sini, sebenarnya kan ibu-ibu, kenapa sih betah datang ke sini? Bu, sayanya mah nggak penting, ininya nggak penting. Ibu-ibu lagi istirahat jiwanya, udah gitu aja.
This is the place where, ini adalah tempat di mana kita resting our soul gitu. Seenggaknya 1-2 jam belakangan ini nggak terlalu sibuk sama dunia kita. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kira-kira pertemuan kita sekarang pertemuan di aku 4, di aku 3, di aku 2 atau di aku 1? Inilah dalam konteks tempat untuk mengenali yang namanya kegoibanmu. Kamu kenal bahwa kamu bukan hanya jasadmu, tapi kamu jiwamu, tapi kamu ruhmu. Berarti tempat ini adalah tempat pengenalan nggak kira-kira? Itulah yang disebut Arafah gitu. Makanya haji kalau nggak ke Padang Arafah nggak bisa. Maka sesaat kita saling berkontemplasi untuk ke dalam, membuat jiwa kita mutmainah, keimanan tumbuh nih. Maka Bu, saat Ibu sekarang tenang jiwa ya, dari tadi banyak ini nggak? Oh, banyak gitu nggak? Kan enlightenment tuh. Lailatul Qadar nggak tuh? Iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Berarti makin menembus lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi gitu. Nah nanti, Bu kita bahas ini bagi 3 seri nggak apa-apa ya. Yang penting nggak usah cepet-cepet tapi Ibu dapat gitu. Nah artinya ketika Nabi Muhammad masuk kepada Sidratil Muntaha, kira-kira Nabi Muhammad lagi pakai fisiknya nggak? Enggak lah. Makanya di satu kisah dikatakan selesai beliau Isra Mi'raj, si tempat duduknya masih anget. Maksudnya apa coba? Ya aku 4-nya nggak kemana-mana lah. Karena dia masuk menuju langit, langit adalah sesuatu yang tidak terbatas. Berarti apa? Melampaui fisik, masuk kepada dunianya, masuk kepada jiwanya, dan jiwa masuk kepada langit yang tidak terbatas. Itulah yang disebut aku 2-nya gitu. Pertanyaan, aku 2 kita di ruangan ini sama nggak? Sama. Percikan datang dari percikan yang sama nggak? Berarti saya sama ibu-ibu nggak ada perbedaan dengan penilaian ruh. Kita semua petunjuknya sama, dikasih. Cuman yang membedakan adalah kualitas jiwa yang menutupinya. Makin julid makin susah ngerti gitu. Makin pelit makin susah paham gitu. Kan di ruangan ini yang beda tingkat pelitnya aja sih gitu. Benar nggak ini? Iya. Tapi ruhnya sama nggak? Sama. Berarti yang beda ruhnya atau yang menutupinya? Yang menutupi tutupan bahasa Arabnya namanya kafir. Oke? Sip. Saya lanjutin dulu sedikit ya. Orang yang mukmin cenderung akan menerima realitas. Berserah kepada realitas. Orang yang berserah namanya Islam. Berserah itu namanya Islam. Orang yang berserah namanya Muslim. Maaf ya. Jadi muslimnya seseorang tergantung aku 4 atau aku 3-nya? Aku 3 lah. Maka orang muslim pasti ada keimanan di dalamnya. Karena dia membawa ketenangan. Kira-kira kalau orang tenang, menyenangkan atau menyebalkan? Nah, gitu. Jadi non muslim adalah orang yang nyebelin, udah gitu aja. Bener gak? Non-muslim adalah yang menyebalkan itu kan. Jadi orang yang tenang itu adalah membawa ketenangan untuk yang lain. Pasti. Berarti kita tidak tidak membicarakan tentang Islam ya kan? Tapi Ya. esensinya. Esensinya betul. Contoh, coba buka Bu, surat 4 ayat 125 misalnya. An-Nisa ayat 125. Ada, silakan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Waman ahsanuddin, siapa yang ahsan dinnya? Lanjut. Daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Miman aslama, di situ ada kata-kata aslama. Apa artinya? Ikhlas menyerahkan diri kepada Allah.
Saya ibu-ibu kalau ikhlas menyerahkan diri sama Allah, kira-kira banyak komplain nggak hidupnya? Enggak. Berarti ikhlas untuk menerima realitas. Berarti gini deh, Bu, ibu-ibu punya masalah nggak dalam hidup? Punya? Apa masalahnya? Nah, kalau ditanya apa tuh bingung biasanya, apa ya? Langsung nyari masalah tuh. Masalah gua apa ya? Gitu. Apalagi yang tiba-tiba punya masalah banyak banget. Sok tulis 1 sampai 10. Ini. Begitu keempat, aduh apa lagi ya? Nah itu nyari-nyari masalah. Jadi nyari masalah. Berarti kita ngomong banyak masalah, kita punya masalah apa dan lain-lain. Karena tidak terpetakan, akhirnya jadi kerasa banyak dan gede dan susah. Bu, masalah tuh cuma ada 2. Ingat ini baik-baik. Apa yang aku inginkan gak kejadian. Dan apa yang aku gak inginkan kejadian, udah itu aja. Bener gak ini? Berarti inti kata kuncinya adalah kira-kira keinginan itu si ego yang lagi on atau Allah yang lagi on? Ego. Berarti pertanyaannya, kenapa kita sulit menerima realitas? Karena pengennya begitu. Pengennya begitu datang dari konstruksi dunia enggak? Iya. Makanya kebanyakan orang pengen terjadi sebagaimana harusnya. Udah aja. Iya. Jadi kalau kita hidupnya banyak harus, nah itu susah beriman, Bu. Harusnya ya di usia-usia. Nah udah ada harusnya tuh. Harusnya ya anak yang usianya 24 tuh udah anak 1 misalnya. Karena lingkungannya begitu semua. Anaknya enggak, stres dia. Gitu. Sip ya? Waman Ahsanuddin. Jadi kalau tadi ibu bertanya, Islam itu bukan nggak ada sih. Islam itu bukan agama sih. Islam itu adalah sikap berserah diri yang dijadikan nama agama gitu. Oke? Gini. Agama Islam dan Islam beda nggak kalau gitu? Beda. Karena orang yang beragama Islam belum tentu Islam. Sip? Pertanyaan, penilaian Allah kepada agamanya atau kepada ketertundukannya? Makanya Allah bilang, mau kamu Yahudi kayak Nasrani kayak Majusi kayak, saya yang nilai deh bukan kamu gitu. Betul nggak? Cuman kita bisa ngeliat dan kita jadi pandai menilai nggak kira-kira? Oh ini kira-kira neraka nih gitu. Tahu dari mana coba? Ibu pernah nonton film PK nggak? Pernah nonton? Itu lucu banget loh. Ada pendeta pakai baju haji, ada haji pakai baju pendeta, ada biksu. Pokoknya ditukar-tukar aja. Silakan ikuti pengikutnya suruh ngikutin. Wah datang. Pas dibuka, sorry aku pastor gitu. Padahal lagi pakai baju Pak Haji gitu misalnya. Sip ya? Dapat ya? Oke? Oke nggak ini? Sip. Nah, ulang ya. Jadi Bu, yang bisa membuat jiwa kita tenang siapa? Diri sendiri. Dan ketenangan itu nggak bisa datang dari mana-mana, nggak bisa. Makanya perlu latihan. Artinya ketenangan itu datang dengan sesederhana aku menerima segala sesuatu seapa adanya. Bukan sebagaimana harusnya. Nanti next kita bahas ya. Ada 2 dari cabang filsafat yang penting untuk kita tahu. Satu disebut ontologis, yang satu disebut epistemologis. Dan belakangan ini saya kaget banget ada doa Nabi Muhammad yang keren banget, Bu. Keren banget. Doanya tuh gini. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Artinya gini, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Coba selevel Nabi Muhammad doanya seapa adanya. Berarti kita kebanyakan ngelihat seapa adanya atau sebagaimana harusnya. Nah udah siap-siap ibu-ibu kecewa aja. Stres. Tapi kita udah keracunan sebagaimana harusnya nggak? Karena melekat kepada dunia tadi. Jadi melepaskan dunia tuh bukan berarti ngejual mobil, ngejual tas merek, bukan.
tapi melepaskan yang melekat dalam konteks dogma, doktrin, paradigma, dan seterusnya gitu. Itu kan kalau kadang-kadang, maaf ya, sekarang suka ngomongnya, mikirnya tuh mindsetnya adalah geografi gini, yang penting di dunia sengsara nggak apa-apa, yang penting nanti di akhirat. Sekarang aja puyeng. Terus ngeliat orang yang rumahnya gede, mobilnya banyak, duniawi banget ya gitu. Iya, itu mah iri religius, Bu. Nanti dihisapnya susah. Ih, dilihat-lihat tahajud nggak pernah. Ya berarti gimana mau lihat tahajud ya orang malam-malam ya. Ke masjid tapi kayak ini kayaknya lagi diuji deh sama Allah. Gitu. Betul nggak? Padahal kalau kita nanti ngerti duniawi itu bukan masalah kamu punya apa, bukan. Tapi kamu terbebani nggak sama apa yang kamu punya? Diatur nggak sama apa yang kamu punya gitu. Sehingga mindsetnya adalah tidak terletak pada letak geografis gitu. Sip? Oke? Jadi yang disuruh Isra Mi'raj siapa? Gini Bu. Level paling bawah itu namanya zolim. Zolim itu gelap. Orang yang gak kenal sama dirinya. Berarti cahaya di dalam dirinya ketutup sama dunianya. Itu gelap. Maka Bu, maaf ya, orang yang tidak mengenal dirinya cenderung banyak menyakiti dirinya. Pasti. Contoh, orang yang banyak marah sama orang lain udah pasti sering marah sama dirinya sendiri. Orang yang benci sama orang pasti banyak benci sama diri sendiri. Dan dia akan merayakan kedendamannya untuk terus ingin menyakiti orang lain. Padahal yang pertama kali yang dirugikan ketika kita benci sama siapapun, diri sendiri. Menurut ibu-ibu memaafkan susah nggak? Orang yang susah memaafkan adalah orang yang banyak menyakiti dirinya udah pasti. Apalagi jadi dendam. Tapi dengan tidak memaafkan merasa bahwa aku sedang menghukum dia. Betul nggak? Nah, padahal yang paling rugi ketika tidak memaafkan, membenci, julid, yang paling rugi nih. Nah, itu namanya zolim. Naik satu level, aku mau menenangkan diri dari semua ini, dari dunia ini, dari apapun itu, masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibu kalau sholat nggak beriman, ibu cuman takut karena dosa gitu. Orang yang melakukan takut, perasaannya nyaman nggak? Allahu Akbar. Allah, lari karena takut dosa gitu. Jadi nggak tenang hidupnya gitu. Meskipun di awal-awal ditakut-takutin ya ada sih. Kan agama domainnya ada ditakut-takutin juga. Tapi concernnya untuk merubah yang namanya muscle memory gitu. Maka ada punish and reward di situ. Oke? Kalau udah beriman mutmainah top, ibu-ibu akan lebih waspada kalau jiwanya lagi tenang atau lagi nggak tenang? Lebih waspada. Lebih clear seeing. Lebih mikirnya jernih, mengambil keputusan oke, jiwanya lagi apa? Itulah namanya takwa. Takwa itu eling lan waspodo. Gini, Bu, kita ngambil keputusan banyak lagi eling, banyak lagi nggak eling, yang mana? Yang benar. Setengah-setengah. Ibu-ibu banyak mengambil keputusan gara-gara pilihan dirinya atau pilihan orang lain? Yang benar. Ibu-ibu pernah nggak marah gara-gara orang nyebelin? Nah itu mabuk namanya. Kan ibu gak harus marah dong. Tapi karena ketrigger jadi ikut marah. Berarti reaktif. Yang namanya reaktif berarti lagi gak eling gitu. Dia gitu, aku mau gitu. Aku melakukan karena tertekan oleh faktor eksternal. Berarti bukan keputusanku. Berarti tidak memprioritaskan diri gitu. Makanya kata Alan Watts, put yourself first. Self love lah bahasanya. Ya, itu yang takwa. Nah, di atas level takwa paling tinggi, Bu. Ini namanya hamba. Pertanyaan. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Apalagi? Jadi KTP Islam belum aman gitu. KTP-mu tidak menunjukkan kehambaanmu kepada Tuhan. Kira-kira yang disuruh Isra
zolim, iman, takwa, atau hamba? Yuk, 17 ayat 1. Dah, mudah-mudahan dapat something nih. Ya, 17 ayat 1. Maha suci ya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tahan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi ini udah gak main-main di level sini sih. Ini. Makanya bahasanya harus jadi Abdillah dulu gitu. Maka Ahmad bin Abdillah. Pertanyaan, berarti ini ayat buat hamba atau buat Nabi Muhammad aja? Hamba. Ibu-ibu hambanya Allah bukan? Berarti berlaku buat siapapun nggak? Apalagi kalau nanti baca ke ayat 2-nya, ini cerita tentang siapa coba? Musa. Sip ya? Nah, jadi maksud saya Bu, gini intinya. Jangan sampai ngelihat bahwa haji, puasa, umroh, apapun, atau termasuk Isra Mi'raj sih yang paling luar biasa, itu hanya hak-hak prerogatif orang-orang suci gitu. Bu, haji buat orang Islam atau buat manusia? Manusia, nggak ada urusan sama agama. Zakat buat siapa? Manusia. Umroh? Manusia dalam tanda petik ya. Sholat dan semuanya ini kan urusannya manusianya sebetulnya. Cuman dengan tata cara yang beda. Ulangi Bu, Maha Suci Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cok, sekarang saya tanya, waktu itu udah ada bangunannya belum? Gimana? Berarti ada kata-kata haram, ada kata-kata Aqsa. Haram itu artinya apa sih Bu? Haram. Haram artinya apa? Suci. Nah mulai aneh-aneh nih. Tidak suci. Berarti Masjidil Haram masjid tidak suci dong. Haram itu artinya suci. Maka sesuatu yang diharamkan itu nggak boleh atau membuat kita tetap suci. Nah, jadi bukan nggak boleh tapi buat kamu aman. Maka ini haram. Kamu tetap suci ya. Maka jangan makan kebanyakan. Jangan ini, jangan itu. Bukan nggak boleh, menjaga. Anyway, berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kamu akan bisa melakukan perjalanan ketika kamu menyucikan ini. Kamu akan datang ke tempat yang Aqsa. Aqsa itu tempat yang jauh artinya. Tempat jauh adalah tempat start dan finish. Balik lagi, kembali ke fitrah. Lanjut Bu. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Tahan. Ibu kalau udah mulai masuk aku 3 ke aku 2 dapat petunjuk langsung nggak? Udah pakai bahasa keren sekarang lah namanya intuisi. Feeling. Begitu dapat dan yang langsung itu pasti ringan ngerjainnya. Pasti aja. Makanya zalikal kita nggak ragu-ragu. Meskipun kadang-kadang ininya crash nih. Kayaknya nggak gitu. Tapi ini yakin banget gitu. Berarti Bu maaf ya. Semua petunjuk udah ada di dalam nggak kira-kira? Iya. Cuman karena terlalu sering nyari validasi keluar, yang di dalam teriak nggak didengerin gitu. Yang di dalam ini percikannya Allah tidak diperanakan. Maka dia nggak punya bapak, maka disebut anak yatim. Maka di Al-Maun ngomong, jangan menghardik anak yatim. Ini bukan urusan panti asuhan, bukan. Tuh yang teriak-teriak, kan ada di dalam, udah maafin aja, langsung, suka bisa. Kan dia yang mulai duluan, masa aku yang maafin? Udah, kan dia lebih muda, masa yang lebih tua? Bisa begitu gak Bu? Nah, dunia nih. Sip.
Berarti distributor utamanya ada ya? Iya, saya selalu ulang-ulang Bu. Kalau ibu-ibu punya distributor utamanya, ngapain ngambil barang dari subagen? Enggak. Lagi subagen kayak gini nggak jelas ya. Nah, percaya sama subagen lagi. Berarti ada direct nggak? Sip, lanjut Bu. Oke, sebagai tanda-tanda besar tadi, kami sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha melihat. Sip. Berarti ini bahasanya bukan aku yang memperjalankan tapi Jadi Bu, syarat mutlak inti untuk masuk ke level ini adalah hanya berserah seutuhnya. Dan membiarkan dia memperjalankan. Maka semakin ibu nyari nggak akan ketemu. Semakin pengen nggak akan ketemu. Semakin menggebu-gebu nggak akan ketemu. Justru ketika wukuf, diem, nggak ngapa-ngapain, udah. Jadi Bu, bahasa kerennya gini. Terakhir ya, nanti kita bahas di sesi 2. Satu statement yang selalu menarik ketika Nabi Muhammad mengatakan kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Dia yang sangat welas asih. Allah punya kekuasaan, punya kekuatan, tapi Dia memperkenalkannya dengan kewelas asihannya. Coba kurang dahsyat gimana? Bahwa segala puji alhamdulillahirabbil alamin punya Dia. Ar-Rahmanir-Rahim diulang, Rahman dan Rahim. Malik Yaumiddin, Dialah kasih sayang yang meraja. Gak ada yang bisa, gak ada yang melampaui kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka dalam satu statement, ketika kamu ingin menujuku dan kamu berjalan, maka aku akan berlari kepada kamu. Dalam artian, simplinya ginilah kira-kira. Katakanlah, ini cuman gambaran sederhana nih. Kalau Allah jauh di atas, nanti ar-roja itu kan naiknya kesadaran. Makanya nanti disebut jalan yang terjal lagi sukar. Jalan yang terjal lagi PR. Jadi Bu, hidup ini gak mudah memang. Tetapi ketika kita membiarkan Dia memperjalankan, ada satu statement yang sangat menarik bahwa karena kasih sayang akulah, inisiatif untuk mendekat selalu datang dari aku, kata Allah. Cuman kamunya gak mau gitu. Aku akan selalu menunggumu sampai kamu berpaling kepadaku. Aku akan selalu menunggumu sampai engkau benar-benar memilihku gitu. Sampai pada satu statement di mana kasaran kata ginilah, wahai hambaku, perjalanan menuju kepadaku sangat curam, sangat susah, sangat panjang dan seterusnya. Maka aku akan turun ke tengah, kamu naik ke tengah, dan kita ketemu deh di pertengahan gitu. We meet you there, kata Allah. Jadi daripada kamu sibuk-sibuk naik ke paling atas dan jauh dan capek dan lama dan seterusnya, katakanlah. Maka ketika kamu menyerahkan dalam tanda petik berjalan ke sini, makanya di 89 ayat 27, saat jiwamu tenang, aku yang akan menjemputmu, gitulah kira-kira. 89:27. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Sok Bu, dibuka 89 ayat 27. Ini keren banget. Al-Fajr, betul. Fajar itu rising sun. 27. 3 surat terakhir. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Bu, PR kita melatih supaya jiwa tenang. Lanjut. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ridho dan diridhoi. Lanjut. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Terus. Dan masuklah ke dalam surga. Jadi Bu, urusan apapun kalau hatinya tenang, kita bersedia untuk dijemput sama Dia, gitu kira-kira. Itulah yang disebut diperjalankan. Jadi at the end, Bu, once hati kita tenang dan PR dan latihan, nanti Ibu ngelihat deh, entah ini jadi ada solusinya, entah ini jadi ada begini, entah ini jadi ada begitu, yang nanti kita akan mulai menyadari bahwa selama ini jangan-jangan aku merasa bisa, padahal dibisakan, gitu kira-kira.
Maka ketika jadi hamba, aku 4-nya udah nggak ada dan aku 3-nya udah nggak ada sama sekali. Maka Bu, terakhir ya. Ini mungkin kalau saya bahas di awal-awal kalimatnya akan begini. Man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhan, gitu ya. Boleh lebih dalam dikit nggak? Sebenarnya Bu, siapa yang sadar kalau dirinya nggak ada, yang ada hanyalah dia gitu. Jadi ketika seseorang sadar bahwa aku nih nggak ada nih, konstruksi mental, dunianya aja. Aku sadar bahwa aku 4 nggak ada, aku 3 nggak ada, aku 2 nggak ada, yang ada hanyalah dia. Sesaat kamu meniada, maka esensinya akan hadir gitu. Nah, disitulah nanti masuk ke puncak yang disebut namanya Sidratil Muntaha. Maka Bu, mau ketemu Sidratil Muntaha, Jibril aja nggak ikut, nggak bisa. Karena Jibril tuh logik gitu dalam perspektif ini. Maka semua inti dari apapun konteks ini adalah kembali kepada puncak yang namanya rosok gitu, rasa. Maka dia akan hadir dalam rasa gitu. Dan perasaan yang paling akan membawa kita menuju Sidratul Muntaha apa sih Bu? 1, kerinduan. Jadi kalau ada rasa rindu, kebayang gak? Ibu pernah dengar gak? Aku, kata Allah, menciptakan berpasang-pasangan. Dan kebanyakan ketika kata-kata berpasang-pasangan itu selalu mikirnya kanan, kiri, suami, istri, atas, bawah gitu kira-kira. Tetapi the essential dari pairing, pasangan, itu cuma ada 1. Allah sebagai holik dan engkau sebagai hamba. Bahwa kamulah pasanganku yang sejati, kata Allah. Maka memang diperlukan perpisahan sesaat, dijauhkan sesaat untuk saling merindukan gitu kira-kira kalau kata Rumi. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ketika si aku 2-nya berkecamuk nih, semesta akan membawa kita untuk merindukan aku 2 gitu. Dan biasanya kerinduan kepada aku 2, aku 4-nya dulu yang diberesin. Entah dengan masalah, penyakit, kesulitan, penderitaan. Dan nanti kita ngerti, ya Allah, pada akhirnya semua yang aku anggap penderitaan adalah bel pulang untuk kembali kepadamu, gitu loh. Makanya ada kata-kata suffering call us back home. Bahwa penderitaan yang memanggil untuk pulang. Karena pulang inilah dalam perspektif teologis adalah tujuan atau puncak dari semuanya gitu. Oke? Sip ya? Jadi ini maaf ya. Bisa kita alami nggak kira-kira ini? Iya. Karena kalimatnya juga kepada hamba. Nah, nanti next episode kita bahas gimana menjadi hamba agar diperjalankan. Kalau udah diperjalankan, udah Bu. Udah 3-4-nya jadi alat aja gitu. Cuman ya balik ya, ini semua pasti sesuai dengan perjalanan kita, kesadaran kita, jatuh temponya kita gitu. Tapi kalau kita udah mulai menyadari ini sebagai satu kesatuan dalam kehidupan, pada dasarnya adalah tidak ada sesuatu yang bukan perjalanan meniti ke dalam diri gitu. Karena menuju Tuhan bukan geografis, bukan kemana, tapi menembus gitu. Yang akhirnya penembusan aku 4 menembus ke aku 3 menembus ke aku 2 dijemput Bu, udah gitu bahasa gampang. Kalau ada di sini, udah deh, ambil deh. Gitu. Cuman pertanyaannya mau diambil, kitanya nggak mau diem gitu Bu. Mau gini, kesini, kesini lagi. Sampai mentok, kejeduk, sakit, diem, nah baru. Cek, gitu. Yuk orang dengar nggak cerita Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, dia mengalami dulu kesedihan yang luar biasa.
Iya, ditinggalin Khadijah, ditinggalin pamannya. Itu masa-masa kedukaan gitu. Nah, kedukaan itu yang membawa ke situ sebenarnya. Sip ya? Nah, jadi kesimpulan besarnya di episode pertama ini, yuk, mau ibadah apapun, jangan hanya berhenti di aku 4 gitu. Sip ya? Karena di aku 4 selalu beda-beda nggak? Iya. Makanya aku 4 itu adalah produk namanya tafsir. Tapi masuk kepada esensi, kita akan masuk kepada yang namanya rasa. Pun, maaf ya, dunia ini memang 99% konsensus. Disitulah kita penting untuk bijaksana gitu. Bu, maaf ya, yang ngerti gini-gini nggak banyak loh, Bu. Iya, karena taunya dengan dongeng udah, stay dan nyaman dengan dongengnya. Dan yang tadi saya nanya, ibu pulang dari sini tuh nggak usah, ngobrol lagi arisan. Ternyata kita harus Isra Mi'raj, tahu nggak? Nanya nggak usah, udah biasa aja. Iya nggak masuk akal. Kan manusia tuh senang yang nggak masuk akal, Bu. Senang, gitu. Karena kalau masuk akal puyeng, jadi mending nggak masuk gitu. Gitu kira-kira. Tapi kalau manusia rasionalnya kebanyakan, kita nggak bertahan lama. Iya, jadi tidak rasional itu membawa keuntungan evolusi sih. Iya. Kalau ibu-ibu jatuh cinta emang rasional kan enggak. Kalau nggak rasional, nggak mau ciuman Bu, ya jijik. Loh, ini kalau kita ngomongin manusia gitu, orang yang jatuh cinta lagi rasional nggak kira-kira? Lagi gini semua Bu. Makanya ibu hati-hati ngomong sama orang yang jatuh cinta gitu. Oke? Sip? Dapat ya? Oke nggak ini? Jadi semoga kita memandang Isra Mi'raj ini bukan hanya dongeng sekali lagi, tapi ada kontemplasi, at least kita memperbaiki version kita, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita terus menembus aku 4 ke 3 ke 2 yang nanti dijemput ke 1 gitulah kira-kira. Oke Bu, boleh dikunyah pelan-pelan, kunyah pelan-pelan. Jadi mudah-mudahan dari pertanyaan, jadi udahlah nanti ada versi Nabi Muhammad tuh perginya pakai buruk yang kepalanya gini misalnya, yang satu kakinya ini, yang satu Nabi Muhammad pakai ini, ya udahlah gitu ya. Karena semua yang ngomong juga nggak ngelihat langsung, gitu intinya. Oke, ibu-ibu, kita hening sebentar, kita dikunyah dulu ya. Oke, jadi supaya dikunyah pelan-pelan, santai dan rileks. Ibu-ibu boleh tubuhnya santai aja, dilepasin, diniatin aja untuk lepas, santai dan rileks. Dan untuk kita bisa santai dan rileks, tidak terjebak oleh masa depan dan masa lalu, mari kita mulai memperhatikan dan menikmati nafas masuk dan keluar untuk melatih fokus kita. Dan setiap tarikan nafas, ikuti dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Sedalam jiwa sepenuh hati, berterima kasihlah kepada aku 4-nya, kepada tubuhnya, kepada kendaraan jasad kita. Terima kasih. Berterima kasihlah kepada aku 3 kita, pikiran, perasaan, dan emosi. Terima kasih. Bersyukur, berterima kasih. Dengan santai dan rileks, disadari atau tidak, berterima kasihlah kepada momen-momen yang tidak menyenangkan. Terima kasih.
Berterima kasihlah kepada siapapun yang pernah menyakiti kita. Bahkan mungkin per saat ini masih kita benci. Terima kasih. Santai dan rileks. Dan niatkan untuk memaafkan siapapun yang belum dimaafkan. Kejadian yang belum diterima, disadari maupun tidak, maafkan. Maafkan. Dan boleh juga untuk minta maaf sama dirinya. Maafkan. Dengan bersyukur, berterima kasih atas kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Dan membiarkan semua beban-beban apapun yang masih dirasa berat untuk lepas, santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Boleh memeluk teman sebelahnya, berterima kasih dan bersyukur. Kang Abu dong. Ibu tenun ya. Nuhun. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sekali. Alhamdulillah kajian hari ini benar-benar membuat kita wow, tercengang, tertegun, heran, tapi juga membuat kita lebih bisa mengerti, memahami karena kita semuanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, terima kasih untuk kedatangan hari ini. Insya Allah kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita session foto ya. Oh iya, ini paling penting memang ya. Coba dipeluk